Pembohong itu diundang lagi tuh. Jadi kalau bilang penipu lagi bicara lagi, ya memang itu, sadarlah kalian itu. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Kita akan bahas lagi soal Kainama, yang mana di sini Kainama mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pembohong. Dia sendiri. Oke, kita akan bahas aja. Mari kita langsung nonton videonya. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya, bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustadz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih. Penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya saya buka supaya saya nggak dibilang pembohong. Kitab ini ditulis, surat ini, Wahyu ini atau Revelation ini ditulis oleh salah seorang Hawariun, pengikut Yesus yang sangat disayangin karena dia tampan. Tampan sekali dia. Jadinya tuh kayak perempuan. Halus sekali. Namanya Yohanan. Ya. Jadi Kainama mengatakan bahwa Yesus itu suka kepada murid ini karena murid ini adalah murid yang tampan atau ganteng ya guys ya. Saya jujur aja sih. Jujur saya baru tahu kalau ternyata Yesus suka karena ganteng. Yang jadi persoalan, Kainama ini tahu dari mana Yesus suka kepada murid ini karena dia ganteng. Itu dulu. Adakah catatan dalam Alkitab yang mengatakan inilah surat dari Yohanes, murid Yesus yang paling ganteng? Adakah? Kan gak ada kan? Terus yang kedua, apakah kegantengannya itu bisa diketahui dari Kainama ini pernah lihat sendiri kalau si ini ganteng gitu? Enggak juga kan? Jadi sebenarnya kalau dibilang Yesus suka karena laki-laki ini ganteng, ya itu omong kosongnya Kainama. Karena tidak tercatat dimanapun, itu aja udah bohong kan? Bagaimana kamu tahu seseorang itu ganteng, kamu sendiri nggak pernah datang dan lihat, iya kan? Ya itu yang jadi persoalan. Nah yang selanjutnya kita akan bahas lagi. Yohanes. Bahkan pernah tercetus dari mulutnya Yesus itu bilang bahwa kalau aku bilang dia nggak mati, kamu mau apa? Sampai aku datang kembali baru dia mati. Itu geger itu satu tanah Yudea. Kenapa? Karena ada orang yang disebutkan oleh Yesus sendiri bahwa dia tidak akan mati sebelum Yesus balik lagi. Seistimewa itu ya. Seistimewa itu. Nggak taunya dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Tahun 218 atau tahun 219. Dia meninggalnya sekitar tahun 218 atau tahun 219. Digoreng. Digoreng. Iya, ini aja udah salah ya. Dan ini adalah suatu entah pembohongan publik atau memang dia sendiri sebenarnya nggak tahu. Yohanes itu dia itu mati, kemudian matinya di tahun 219 atau 218. Enggak. Yohanes ini mati pada umurnya yang ke 100, sekitaran itulah. Jadi tahun 100 di masa tuanya Yohanes dia meninggal. Nah, terus dikatakan juga di situ bagaimana Yohanes itu mati ya. Mati itu karena digoreng. Nah, Yohanes juga itu nggak mati digoreng, cuy. Pada waktu itu dikatakan digoreng ya? Enggak. Orang dia itu mati tua karena umurnya udah 100-an, dia sudah tua. Kemudian dia meninggal di Pulau Patmos itu pada masa tuanya. Bukan karena digoreng. Justru sebaliknya. Yaitu gini. Yohanes ini pernah hampir dimasak digoreng ya. Tapi dia nggak mati. Dan kemudian dia diasingkan lah di Pulau Patmos. Yaitu masih nyerempet-nyerempet lah. Tapi kalau dibilang Yohanes itu mati digoreng, jelas itu adalah sesuatu yang keliru gitu loh.
Karena bukan seperti itu kejadiannya. Bahkan kayak nama nanti ngibul lagi nih cuy. Coba kita akan dengar videonya. Jadi beliau ini sudah, ini sampai merinding saya kalau cerita. Jadi ditarik sama kuda di atas jalan yang berbatu-batu Roma itu. Dia nggak mati. Ditarik oleh 2 kuda, dia nggak hancur badannya. Disalib dia nggak mati, direbus dia nggak mati, dibakar dia nggak mati. Akhirnya terjadilah pembuangan di kitab Wahyu ini. Namanya Pulau Patmos. Salah satu pulau bekas penggalian batu bara yang sudah di abandon, sudah ditinggalkan. Beliau di situ dan beliau mendapatkan seperti revelation, pewahyuan, ditulis bahwa di hari-hari akhir nanti akan ditampi dan orang akan melihat. Oh, sebetulnya lu bohong. Ya, dia ketawa senang sekali ya. Ya berarti lu bohong katanya. Ya mungkin kayak nama ini udah bohong gitu. Ya, katanya Yohanes itu ditarik kuda lah, dia diinikan lah, diitukan lah. Nah, itu cerita dari mana kayak nama? Itu cerita karangan Anda. Nggak pernah ada catatan yang menuliskan hal demikian. Kayak nama dan dikatakan di situ, ya ini pembohong katanya dengan penuh semangat. Ya, itulah kibulan-kibulan dari Kainama yang mana banyak banget minggu-minggu ini saya bahas tentang dia. Karena memang banyak sekali kibulan-kibulan yang dia buat dan tentunya kibulan-kibulan itu tidak ada referensinya sama sekali dan tidak ada saksi matanya sama sekali. Dan kalau dia berkata pembohong-pembohong, ya itu sebenarnya untuk dia sendiri sih. Saya mau ajak kita nonton dulu lah, ulang. Ada kitab paling belakang namanya Wahyu. Ya. Bukan Wahyu Pranoto yang di situ, bukan. Namanya Wahyu. Kitab Wahyu ini ditulis oleh seorang, loh kok Ustaz masih langsung buka ya supaya tahu bahwa saya ya ini kan pasti ada yang tulis nih, penipu itu bicara lagi tuh di Hagia Sophia, pembohong itu diundang lagi tuh. Ya itu penipu itu diundang lagi, bicara lagi. Nah menurut kalian gimana? Tipu apa enggak? Menurut kalian aja lah, tipu enggak? Dia mengatakan Yohanes mati tahun 219. Menurut kalian tipu enggak? Ya menurut saya tipu. Terus lagi ada dia bilang tadi Yohanes dia mati digoreng, itu tipu enggak? Ya itu menurut saya tipu karena Yohanes matinya karena tua, enggak digoreng. Terus dibilang dia pernah ditarik kuda tapi nggak mati, pernah nggak? Ada catatan itu? Nggak juga. Berarti dia tipu nggak? Ya tipu menurut saya. Jadi kalau bilang penipu lagi bicara lagi, ya memang itu, sadarlah kalian itu. Sebenarnya sama kayak nama digitukan terus. Tapi ya cinta itu buta ya. Cinta itu buta. Kalau udah terlanjur cinta, sayang sama kayak nama tuh, ya orang-orang itu dikibulin juga. Ya masa bodoh. Kayak kita ini yang kasih tahu yang benar dibilangnya malah nggak benar. Ya kebohongan itu kalau disampaikan ulang-ulang akan jadi kebenaran. Iya nggak? Ya itu yang susahnya. Makanya kita harus cerdas dan kita harus menjadi seorang Kristen yang mikir. Sampai ketemu di video selanjutnya. Luis Prasetyo sini. God be with you all.